Selamat siang, saya akan membuat video tentang sosiologi komunikasi. Saya atas nama Christopher Tadehere, NIM 2003-030092, kelas C semester 2, jurusan sosiologi. Oke, saya lanjut saja pada pembahasannya. Sosiologi komunikasi. Sosiologi sebagai landasan ilmu komunikasi dapat dilihat dari fokus sosiologi yang mempelajari manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, pembentukan kelompok terjadi melalui proses interaksi sosial dan pembentukan masyarakat juga terjadi melalui proses interaksi antar kelompok. Proses pembentukan interaksi kelompok dan masyarakat luas itu menjadi melalui komunikasi. Komunikasi menghasilkan interaksi sosial dan kemungkinan adanya kontak sosial. Pembahasan komunikasi selalu berkaitan dengan proses sosial, yakni kegiatan pertukaran pikiran dan modifikasi sistem nilai. Sosiologi menjelaskan bahwa komunikasi menjadi unsur terpenting dalam seluruh kehidupan manusia. Komunikasi dan sosiologi merupakan dua hal yang saling keterkaitan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang telah lama berkembang, sedangkan komunikasi merupakan proses interaksi yang berada dalam kajian sosiologi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi menjadi landasan kelahiran dan perkembangan ilmu komunikasi untuk mengkaji kualitas interaksi sosial masyarakat. Pengaruh sosiologi terhadap komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat menghasilkan sebuah sub ilmu kajian yang dinamakan sebagai sosiologi komunikasi. Sejarah lahirnya sosiologi komunikasi. Asal mula kajian komunikasi di dalam sosiologi bermula dari akar tradisi pemikiran Karl Marx. Karl Marx merupakan salah satu pendiri sosiolog yang beraliran Jerman, sementara Claude Henry Saint-Simon, Auguste Comte, dan Émile Durkheim merupakan ahli sosiologi yang beraliran Prancis. Gagasan awal Karl Marx tidak pernah lepas dari pemikiran-pemikiran Hegel. Hegel memiliki pengaruh yang kuat terhadap Karl Marx, bahwa Karl Marx mudah menjadi seorang idealisme justru berasal dari pemikiran-pemikiran Hegel tentang idealisme. Karl Marx tua kemudian menjadi seorang materialisme. Sejak awal, sosiologi telah menaruh perhatian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan interaksi sosial antara seseorang dengan orang lain. Hal yang disebut oleh Comte sebagai sosial dinamik, kesadaran kolektif oleh Durkheim, interaksi sosial oleh Marx, serta tindakan komunikatif dan teori komunikasi oleh Habermas adalah awal mula lahirnya perspektif sosiologi komunikasi. Selain yang disumbangkan oleh Karl Marx dan Habermas mengenai teori kritis dan komunikasi, sumbangan dari perspektif struktural fungsional dalam sosiologi yang diajarkan oleh Talcott Parsons dengan teori sistem tindakan maupun dengan skema Agile, serta kajian Robert K. Merton tentang struktur fungsional. Struktur sosial yang anomie merupakan sumbangan-sumbangan yang sangat penting terhadap lahirnya teori-teori komunikasi. Konseptualisasi dan ruang lingkup sosiolog komunikasi. Interaksi sosial dalam kelompok dan bermasyarakat dan oleh Habermas disebut sebagai tindakan komunikasi, tidak lain merupakan perspektif sosiologi. Perspektif itu pula yang menjadi objek pengamatan sosiologi komunikasi. Fokus interaksi sosial dalam masyarakat adalah komunikasi. Sehubungan dengan hal itu, maka konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep tentang sosiologi, community, communication, dan telematika. Yang pertama, sosiologi. Kata sosiologi adalah berasal dari kata sophie, yang berarti bercocok tanam atau bertanam. Kemudian berkembang menjadi socius dalam bahasa Latin yang berarti teman atau kawan. Selanjutnya berkembang lagi menjadi kata sosial yang berarti berteman, bersama atau berserikat.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah keseluruhan jalinan antara unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama, seperti pengaruh hubungan timbal balik antara segi kehidupan hukum dengan kehidupan ekonomi. Yang kedua, community atau masyarakat. Berdasarkan berbagai jenis definisi, maka disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut. Yang ketiga, teknologi telematika. Istilah teknologi telematika atau telekomunikasi, media, dan informatika berawal dari istilah teknologi informasi, information teknologi atau IT. Istilah ini mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, teknologi informasi masih disebut dengan istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronik atau electronic data processing. Istilah telematika lebih ke arah penyebutan kelompok teknologi yang disebutkan secara bersama-sama, namun sebenarnya yang dimaksudkan adalah teknologi informasi yang digunakan di media massa serta teknologi telekomunikasi yang umumnya digunakan dalam bidang komunikasi lainnya. Yang keempat, communication atau komunikasi. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka disimpulkan bahwa lingkup komunikasi menyangkut persoalan-persoalan yang terkait dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam masyarakat. Yang kelima, sosiologi komunikasi. Berdasarkan berbagai definisi, disimpulkan bahwa sosiologi komunikasi adalah cabang dari ilmu sosiologi yang khusus mempelajari proses komunikasi dalam masyarakat atau interaksi sosial. Ranah sosiologi komunikasi. Ranah sosiologi komunikasi berbeda dengan studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dengan kata lain, objek sosiologi komunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum dan tidak mengambil objek studi komunikasi secara utuh, tetapi sosiologi komunikasi menjembatani studi sosiologi dan studi komunikasi. Jembatan itu dibangun berdasarkan dengan subkajian masalah-masalah komunikasi, kemudian menariknya ke dampak media maupun perkembangan teknologi komunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya, studi-studi sosiologi dan studi-studi komunikasi, maka kajian sosiologi komunikasi ini berkembang menjadi satu kajian yang tidak bisa lagi dibedakan secara sosiologis dengan komunikasi. Objek sosiologi komunikasi. Setiap bidang ilmu dalam rumpun ilmu sosial memiliki objek kajian formal yang sama, yaitu manusia. Manusia adalah objek yang tidak pernah habis dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang yang dalam konteks mikrofisik, metafisika, bahkan dalam konteks spiritualnya. Objek formal manusia yang dimaksud adalah dalam konteks individu, kelompok, masyarakat, dunia, serta aspek-aspek sosiologis yang mengintarinya. Objek formal dalam studi sosiologi komunikasi menekankan pada aspeknya aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologis, yaitu proses sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan bersama orang lain. Efek media memiliki ruang bahasan yang luas terhadap konsekuensinya. Pada proses-proses sosial menyangkut individu, kelompok, masyarakat maupun dunia, termasuk aspek-aspek yang merusak seperti kekerasan, pelecehan, penghinaan, bahkan sampai pada masalah-masalah kriminal. Pengaruh efek media juga ikut membentuk lifestyle dan kelahiran norma sosial baru di masyarakat, terutama pada masyarakat kosmopolitan, sekuler, cerdas, profesional, materialis, hedonis, serta modis. Perkembangan telematika tidak saja memasuki ranah sosial, namun juga memasuki ranah hukum dan bisnis. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi dominasi
telematika dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Ketika matematika sampai pada kemampuannya menciptakan masyarakat baru yaitu cyber community, maka kebutuhan pada cyber law menjadi mutlak dan mengatur seluruh fungsi sirkulasi serta peredaran aspek-aspek kehidupan sosial sebagaimana kebutuhan suatu sistem sosial. Kompleksitas sosiologi komunikasi. Studi sosiologi komunikasi bersifat interdisipliner, artinya sosiologi tidak saja membatasi diri pada persoalan komunikasi dan seluk-beluknya, tetapi juga membuka diri pada kontribusi disiplin ilmu. Studi sosiologi komunikasi ikut dipengaruhi oleh perkembangan berbagai bidang ilmu di sekitarnya, mulai dari perkembangan teknologi, budaya, sosiologi, hukum, ekonomi, dan bahkan negara. Bidang ilmu yang paling mempengaruhi perkembangan sosiologi komunikasi adalah teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini terjadi karena perubahan dan kemajuan teknologi komunikasi cenderung membawa dampak yang cukup besar terhadap kemajuan dan perbuatan pada bidang-bidang ilmu lainnya seperti budaya dan ekonomi. Kesimpulannya, gagasan-gagasan perspektif sosiologi komunikasi telah ada bersamaan dengan lahirnya sosiologi itu sendiri, baik dalam perspektif struktural, fungsional maupun dalam perspektif konflik. Konsep-konsep penting yang berhubungan dengan sosiologi komunikasi adalah konsep sosiologi masyarakat dan komunikasi dan teknologi telematika. Kehidupan bermasyarakat merupakan objek pengamatan sosiologi yang masuk dalam rumpun ilmu sosial. Sosiologi mempelajari berbagai segi kehidupan manusia dan bermasyarakat, dan salah satu ruang lingkup yang diamati adalah interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Inti dari interaksi sosial adalah komunikasi, karena muncul kekhususan dalam sosiologi yang dinamakan sosiologi komunikasi, yaitu ilmu yang mempelajari atau menganalisa komunikasi dari sisi sosiologis. Sosiologi komunikasi ini kita akan mempelajari komunikasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik komunikasi yang terjadi dalam masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Komunikasi massa dan efeknya, komunikasi yang terjadi antar masyarakat yang berbeda budayanya, hubungan antara komunikasi dan perubahan sosial serta pembangunan bagi masyarakat, dan juga teknologi komunikasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan efeknya bagi masyarakat. Ranah sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia, di mana ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain seperti teknologi telematika, komunikasi, proses interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan. Kompleksitas sosiologi budaya, ekonomi, agama, hukum negara, sampai pada teknologi. Objek sosiologi komunikasi adalah manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologi, yaitu aspek sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Oke, ini saja yang bisa saya jelaskan tentang sosiologi komunikasi ini. Sekian dan terima kasih.